Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk ikut dalam kegiatan pengimbasan saya. Kemudian yang kedua, mohon maaf, mungkin saya minta waktu kurang lebih 1 jam dalam melakukan kegiatan ini. Jadi kurang lebihnya nanti mohon kerjasamanya dalam kegiatan ini selama 1 jam ke depan. Baik, yang pertama, perkenalkan, saya Jituh Suranegara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata budaya positif. Ini sejalan dengan apa yang kita pilih di PNN mengenai dimensi B positif. Jadi kurang lebih nanti hal-hal apa yang ingin didiskusikan bisa disampaikan langsung. Kemudian berdirinya saya di sini bukan menggurui, ya, tapi ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian nanti pengalaman-pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu temui di kelas mengenai budaya positif juga bisa di-sharing dalam kesempatan pada saat ini. Baik, yang pertama untuk, ya ini sudah biasa Bapak Ibu pasti hafal kalau sudah ada yang berbicara di depan. Untuk melihat fokus dan semangat kita ice breaking sebentar saja, ya. Jadi mohon Bapak Ibu silakan berdiri di bangkunya saja. Oke. Nggak berdiri di tempatnya saja. Oke, jadi ice breakingnya sederhana. Ketika tangan saya seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengucapkan semangat dengan mengikuti gerakannya. Dan ketika dikepalkan ke atas berarti Bapak Ibu menjawab dengan luar biasa. Kita coba dulu. Semangat! Luar biasa! Semangat! Luar biasa! Tanpa saya perintahkan atau berikan arahan, ketika Bapak Ibu sudah melihat tangan saya langsung disebut bersama-sama. Siap? Siap! Luar biasa! Semangat! Luar biasa! Semangat! Luar biasa! Luar biasa! Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Silakan duduk. Rasanya semua sudah fokus kembali. Tadi yang menguap mungkin di belakang sudah mulai tersenyum sedikit, ya. Oke, kita langsung saja. Budaya positif. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu sebelum memulai. Apa itu budaya positif yang Bapak Ibu ketahui? Sepengetahuan Bapak Ibu saja, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang ingin memberikan ide atau tanggapannya mengenai apa itu budaya positif? 1 atau 2 Bapak Ibu guru. Oke. Bagaimana? Apa itu budaya positif? Oke, terima kasih Bu Agung. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Surya. Menurut saya budaya positif itu merupakan perilaku yang dapat ditiru oleh peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan yang baik. Jadi perilaku-perilaku itulah perilaku yang mengarah ke hal-hal yang positif sehingga menjadi suatu pembiasaan. Oke, baik, terima kasih Bu Agung. Tepuk tangan dulu untuk Bu Agung. Ya, dari tanggapan Bu Agung, pembiasaan positif itu kata kuncinya di sana. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang oke, silakan Pak Asmade. Menurut pendapat saya, budaya positif adalah tempat belajar yang membuat murid itu nyaman, terus ada nyaman dan menyenangkan. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk Pak Asmade ya. Jadi ada 2 kata kunci di sini yang disampaikan oleh Bu Agung dan Pak Asmade, ada pembiasaan yang positif, kemudian menciptakan tempat yang menyenangkan. Oke, kita lihat apa itu budaya positif. Nah, budaya positif di sini adalah sikap atau nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Jadi budaya ini adalah pembiasaan dari sikap, keterampilan, kepercayaan, nilai yang ada di sekolah sehingga menciptakan suatu kondisi positif yang ada di sekolah. Nah, ini salah satu contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Ada literasi, kemudian persembahyangan bersama, kemudian ada pembiasaan pembersihan, kemudian juga ada pembelajaran inovatif. Itu salah satu contoh budaya-budaya positif.
Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukannya, hanya saja, oh, apakah ini termasuk budaya positif, apakah bukan. Jadi ini salah satu contoh-contoh yang sudah kita lakukan di sekolah kita, budaya positif ini. Nah, jadi budaya positif ini saya harapkan nanti untuk Bapak Ibu semua bisa kembali mengembangkannya di kelas masing-masing, terutama Bapak Ibu wali mungkin bisa memberikan satu contoh-contoh nyata bagaimana di kelasnya dalam menerapkan budaya positif. Nah, sekarang konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan keempat kebutuhan dasar, kelima ada posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Jadi budaya positif adalah rumah besarnya. Terdapat 7 aspek yang melatar belakangi budaya positif di sini. Sehingga Bapak Ibu diharapkan dari poin 1 sampai 7 bisa memahaminya hingga mengimplementasikannya minimal di kelasnya masing-masing. Sehingga dari kelas, dari poin-poin kecil, tiap kelas, sehingga di lingkungan sekolah tercipta budaya positif yang berkesinambungan. Nah, di sini dalam budaya positif ada namanya kontrol teori. Apa itu kontrol teori? Menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini miskonsepsinya bahwa ilusi guru mengontrol murid itu merupakan miskonsepsi atau suatu pernyataan yang salah. Dalam budaya positif kesannya kita bisa mengontrol murid, tapi posisi kontrol itu ternyata tidak bisa dari orang lain. Itu kontrol itu hanya bisa dari diri sendiri. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu memberikan suatu penguatan ke muridnya, Bapak Ibu beranggapan itu pasti bermanfaat. Itu salah satu miskonsepsi yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan dengan siswanya, kamu jangan seperti itu, bla 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 dan sebagainya, itu mungkin Bapak Ibu anggap hal yang benar. Tapi dalam pernyataan kali ini, menurut Dr. William Glaser, itu hal yang salah. Jadi kita diilusikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ternyata itu salah untuk kegiatan kecerdasan dalam karakter siswa kita. Yang terakhir, yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kayak sering dilakukan oleh Bapak Ibu karena merasa sebagai guru, kita pun begitu. Berarti apapun yang kita katakan kepada murid-murid kita itu pasti yang terbaik untuk mereka. Padahal itu belum tentu juga, karena kita juga belum mengetahui apa potensi yang mereka miliki. Nah, di sini ada yang namanya principle center leadership. Apa itu? Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, principle center leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi harapan di sini adalah guru menjadi tauladan dari apa yang diharapkan terjadi pada murid-muridnya. Kemudian yang kedua ada perubahan paradigma belajar. Apa sih itu perubahan paradigma belajar? Di sini pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Jadi semua pembelajaran itu berpusat pada murid. Tidak lagi belajar itu sesuai keinginan kita. Gurunya ingin apa, itu yang harus diajarkan. Tidak, tapi kembali dibalik bahwa murid adalah pusat dari pembelajaran yang kita berikan di kelas maupun di sekolah. Nah, disiplin. Ini poin yang kedua. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Saya akan kirimkan linknya ke grup WA sekolah. Mohon diisi link tersebut mengenai bayangan Bapak Ibu apa itu disiplin. Disiplin. Nah, ya, silakan Bapak Ibu membuat di sana. Disiplin menurut Bapak Ibu itu apa sih? Yang terbayang dari Bapak Ibu, disiplin itu apa?
Tinggal diketik saja di sana. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu sekalian? Disiplin 25, no 25, disiplin itu 25. Siap, apa dia? Jadi link yang dibuka itu di bawah udah langsung enter chat. Nggak perlu Bapak Ibu login, tak perlu tinggal menulis saja. Submit. Taat terhadap aturan. Submit ya? Ya singkat saja, nggak minta jawaban panjang. Apa disiplin itu? Ada jawab taat dan patuh, sikap positif, kemudian berperilaku sesuai aturan, perilaku budaya positif, kemudian baru 9, 10 patuh. Ya, ada yang mengatakan di sini aturan dan sikap positif. Oke. Ya, sebagian besar mengatakan sikap dan aturan. Jadi, disiplin di sini menurut poinnya, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri atau yang menyebutkan motivasi intrinsik muncul dari dalam dirinya. Yaitu murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan mendasar tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, disiplin diri akan membawa murid menyadari secara intrinsik pentingnya disiplin itu untuk dirinya sendiri. Berarti yang tadi Bapak Ibu bayangkan adalah sikap positif, aturan. Nah, disiplin di sini itu disiplin yang dimunculkan dari diri murid itu sendiri atau dari diri kita sendiri. Itu harapan yang ada di disiplin positif ini. Nah, kan tadi dibahas juga bahwa disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada banyak. Antara lain yang sudah kita lakukan setiap harinya atau diajarkan pemerintah dan tertuang juga di visi kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berikan global, gotong royong, kreatif. Berikutnya yang lain, ada lagi menurut IBO Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan lain-lainnya. Kemudian menurut 9 pilar karakter lagi dari Indonesian Heritage Foundation, ada cipta Tuhan, kejujuran, hormat dan santun, gotong royong, dermawan, adil, kepemimpinan baik, rendah hati, toleransi, kesatuan. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada dan dimunculkan dalam disiplin positif. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong growth dan gradation. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik. Kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang bisa dituangkan dalam disiplin positif dan ada di budaya positif yang kita inginkan di sekolah. Kemudian dalam 7 Essential Virtues juga ada nilai kebajikannya. Nah, ini salah satu contoh proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi harapannya dari disiplin positif yang kita inginkan muncul dari dalam diri murid kita mengandung semua nilai-nilai kebajikan yang tertuang. Itu yang diharapkan dari adanya budaya yang ada di sekolah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu budaya, kemudian disiplin diri,
Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Bahwa setiap perilaku manusia itu semua ada motivasinya. Pasti ada keinginannya. Jadi kalau bapak ibu ingin melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Entah ingin mendapatkan sesuatu atau bagaimana, atau kepuasan diri, itu banyak motivasi. Di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid-murid kita itu banyak, oh saya akan mengumpulkan tugasnya Pak Surya, mengumpulkan tugasnya Pak Dekantre, karena takut dihukum. Ada motivasi seperti itu. Kemudian ada motivasi apa itu? Agar mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Mungkin ketika pelajaran olahraga bersama Pak Dengembon, anak-anak mendapatkan bingkisan jika berhasil melakukan suatu kegiatan. Jadi mereka berfokus pada imbalannya saja untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin ketiga inilah yang diharapkan bisa ada dan muncul dari murid-murid kita. Sehingga dalam melakukan tugas, melaksanakan pembelajaran, mereka memang mempercayai dengan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Bukan karena takut atau menghindari hukuman, atau karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, dari 3 motivasi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 3 poin ini mungkin ada di sekitar kita, dekat, Bapak Ibu pernah melakukannya. Nah, tapi apakah poin-poin itu bagus nanti untuk karakter anak didik kita atau bagaimana? Nah, kita akan bahas lagi di sini. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi konsekuensi itu sama seperti tata tertib sekolah, itu konsekuensi. Sudah disepakati. Tetapi apakah itu paling baik? Nah, itu belum tentu. Ya, karena belum meminta juga, selain dengan kesepakatan dengan guru, kepala sekolah, murid dan orang tua pun harus dilibatkan. Itulah yang ada di poin restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Saya ingin langsung Bapak Ibu melihat apakah yang dilakukan ini sudah sesuai. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Pak Subada apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, ada yang jawab hukuman, ibu-ibu hukuman di sini. Jadi Pak Subada mengatakan konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mantap sekali. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, berikutnya ada murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Oh, di grupnya Bu Agung di sini dan Bu Ares hukuman. Berarti tadi saya dengar bisik-bisik Bu Neneng Bu Nunung konsekuensi katanya. Mungkin bapak-bapaknya hukuman atau konsekuensi mungkin ini? Konsekuensi. Konsekuensi, oke. Kemudian banyak poin-poin lainnya. Kita lihat yang tadi Bapak Ibu jawab mengenai konsekuensi dan hukuman. Apakah sudah tepat?
Ya, ini dia jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan lewat karena kalau salah adalah konsekuensi. Ya, hukuman di sini adalah hal yang bersifat fisik dan tidak terencana. Sedangkan konsekuensi ini adalah aturan yang sudah disepakati. Tapi apakah itu yang terbaik kan? Tadi dikatakan ada restitusi berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, jelas fisik itu hukuman. Kemudian membersihkan coretan, dibuatnya meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker, hukuman, benar Bapak Ibu. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret, konsekuensi, benar. Berjemur di lapangan, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena sepatunya tidak sesuai aturan, itu hukuman. Ya, itu hukuman. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah ada di posisi itu kembali mengingat, nah itu mungkin harapannya bisa nanti diubah ke hal yang lebih baik. Kemudian di sini ada yang tadi terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui yang mana hukuman, mana konsekuensi, jadi hal-hal yang memotivasi mereka itu mungkin terkait dengan kebutuhan dasar yang mereka miliki, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, ini seperti contohnya makan, sama seperti kita. Kalau Bapak Ibu gurunya mungkin belum makan kan bisa nanti nggak mantap ngajarnya di kelas, bisa emosi karena belum makan kan. Murid pun seperti itu. Ketika mungkin kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi atau bertahan hidup, mereka gak fokus jadinya di kelas. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima di sini kadang-kadang kalau Bapak perhatikan itu dia ingin cari-cari perhatian. Mungkin sering izin ke WC itu pasti ingin diterima dia, makanya mencari cara untuk mendapatkan perhatian Bapak Ibu. Itu kebutuhan murid, entah dia izin ke WC atau berbicara dengan temannya, dia ingin diperhatikan saja. Itu mungkin yang mereka tidak dapatkan di rumahnya, sehingga mencari kebutuhan itu di sekolah dengan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini mungkin kalau Bapak Ibu melihat murid-murid yang sering membuli temannya mungkin, atau ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan. Nah, itu dia hanya butuh pengakuan. Dia tidak diakui, makanya melakukan hal yang kurang baik agar dapat pengakuan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini yang keempat ada kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kebutuhan untuk merasa senang. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Saat murid lapar, maka fokus belajar murid akan terganggu. Itu Bapak Ibu juga bisa perhatikan. Kemudian untuk diterima, seperti yang saya katakan, ada koneksi sosial. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini sekarang yang poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan, atau ingin Bapak Ibu juga berefleksi lagi dengan diri Ibu dari Bapak Ibu dari posisi kontrol guru. Tadi setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia atau murid kita, ada posisi kontrol guru. Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Nah, seperti itu si penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu penghukum. Mungkin guru-guru eksak mungkin sering ada di posisi ini. Mungkin saya pun seperti itu. Sebelum belajar di guru penggerak, saya di beberapa poin pernah
hukum ini. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yaitu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kata-kata keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat murid jadi merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Kan kita memelas sepertinya. Itu yang membuat mereka, sing juari ya Pak Surya, sing juari ya Bu Hati. Pasti kan jadi dibuat mereka salah jadinya. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini sering sekali lah kita mengaitkan dengan coba kamu jadi orang tua sudah pagi-pagi bekerja, kamu nggak bisa sekolah yang benar, malah nah itu membuat rasa bersalah. Maksudnya baik semua, tapi outputnya nanti mengaruh kepada karakter atau identitas gagal pada murid kita. Kemudian ada yang sebagai teman, mungkin guru-guru juga ada yang sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, santai kesannya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kok bagaimana? Seperti dengan teman saja. Dan ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu kan seperti dengan teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak berusaha lagi. Karena mereka sudah tergantung pada Bapak Ibu. Oh, saya nanti bakal dibantu sama Bu Asri. Oh, dibantu sama Bu Sitri. Oh, dibantu sama Bu Sukarini. Jadi ketika bukan ibunya itu yang mengajar, oh mereka akan kecewa. Si bidang penduduk ini, si bidang akan aja. Jadi akhirnya membangkang ujungnya. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau posisi pemantau itu straight, dibilang kaku-kaku, tapi dibilang fleksibel juga nggak terlalu gitu. Jadi apa aturan yang ada itu yang dipakai dasar. Peraturannya apa? Seperti itu orangnya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau. Di sini suaranya datar, bahasa tubuh formal, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian yang terakhir, ini harapannya yang bisa kita jadi posisi kita sebagai guru, ini harapannya sebagai manajer. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid memperlihatkan perilakunya. Contoh perkataannya mungkin apa yang kita yakini. Nah, itu nanti ada di materi berikutnya, itu mengenai keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya tentang apa yang kamu lakukan itu benar atau salah, itu posisi manajer. Berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita menanyakan ke murid kita, kalau dia berbuat salah, kira-kira dia punya solusi nggak untuk masalah yang dia hadapi? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Itu beberapa salah satu kalimat-kalimat dalam posisi manajer. Nah, jadi di bagian ini kita bisa lihat motivasi eksternal, identitas gagal, identitas berhasil. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu ternyata motivasi eksternal, perilaku kontrol yang negatif. Itu hal yang negatif untuk dilakukan peran sebagai guru. Kenapa? Itu menyebabkan murid kita menjadi identitas gagal karena merasa bersalah terus, rendah diri. Jadi tidak ada hal-hal yang merasa mereka bisa selalu berbuat benar. Kemudian teman dan pemantau, kita bisa perhatikan perilaku kontrol positif masih bisa dikatakan positif, tetapi masuk ke dalam motivasi eksternal, belum dari diri murid itu sendiri. Ya, jadi seperti tadi dikatakan bahwa harapannya guru-guru itu ada di posisi manajer, sehingga mampu mengontrol diri muridnya dari diri sendiri dan mendapatkan motivasi intrinsik. Nah, pertanyaan lagi, dari 5 posisi tadi, Bapak Ibu berada di posisi yang mana saat ini? Saya bagikan lagi linknya, silakan diisi. Saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana saat ini? 1-2 contoh saja. Sebagai penghukum kah, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer?
Ya pemantau, Pak Yuda pemantau. Nah, saya langsung tanya ke Pak Yuda, pemantau itu contoh yang Bapak lakukan itu kayak gimana ya? Bapak merasa Bapak sebagai pemantau. Gimana ya? Mungkin ketika siswa merasa melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak sesuai, saya lebih ke menegur tapi tidak terlalu yang menghukum, lebih ke menegur aja, cuma memperingatkan saja. Jarang saya menyuruh untuk melakukan hal seperti push up atau lari atau nulis pun udah jarang sekarang, lebih ke melakukan teguran, kemudian meminta dia untuk merefleksi dirinya sendiri salah atau enggak. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Yuda sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang merasa di posisi yang lain. Jadi Pak Yuda merasa dirinya di pemantau. Mungkin Bapak Ibu ada mungkin yang merasa jadi teman mungkin selama ini, penghukum, apa sudah ada yang menjadi manajer, ya, atau pembuat rasa bersalah mungkin. Ada yang lain yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai posisi-posisinya. Pak Anton mungkin menyampaikan pendapatnya mengenai posisi yang sudah dirasa sejauh ini saya di mana ya posisi kontrol saya. Ya, terima kasih Pak Surya atas kesempatannya. Kalau misalnya saya selama ini sih tergantung situasi dan kondisi Pak. Kalau misalnya seperti ada saat-saat kondisi saya misalnya sebagai seorang penghukum ya, misalnya seperti pada saat pembelajaran melatih gerak jalan. Nah itu kan perlu saya menghukum siswa supaya siswa itu disiplin, fokus dan lain sebagainya. Tetapi ketika pembelajarannya berlangsung di kelas, sama seperti Pak Yuda sebagai pemantau, memperingatkan saja, menegur saja, hanya sedikit saja yang berupa hukuman fisik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Tepuk tangan dulu dong Pak sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu, mungkin ada yang merasa ada di posisi mana selama mengajar menjadi guru, atau yang mungkin merasa pemantau. Tadi Pak Anton juga menyampaikan pernah ada di posisi penghukum, pemantau sudah, mungkin ada yang pernah di posisi teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer, mungkin sudah ada manajer di sini. Ya, jadi itu dari beberapa contoh posisi-posisi yang teman-teman rasa pernah alami. Jadi harapan dari posisi ini, seorang guru semestinya bisa menjadi seorang manajer. Ini harapannya. Jadi untuk ada di posisi ini tidak semata-mata langsung seperti membalikkan telapak tangan. Pasti ada proses-proses yang dialami oleh semua Bapak Ibu guru untuk ada di tahap ini. Pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat diciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi ini akan saya bahas, nanti saya ajak Bapak Ibu bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada yang belum memiliki keyakinan kelas di kelasnya, nanti bisa mencoba menerapkan hal ini bersama-sama nanti dengan murid-muridnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Berikutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ada beberapa poin. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan poin-poin lainnya. Berikutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ada mempersilakan murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi mereka menyampaikan pendapat mengenai keyakinan kelas yang ingin atau peraturan yang disepakati di kelasnya. Mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini poinnya di sini, mengganti kalimat negatif ke positif.
Yang ketiga, tinjau kembali daftar curah pendapat. Keempat, tinjau ulang keyakinan kelas kita. Kemudian menyetujuinya dan memasang atau meletakkan di dinding mengenai keyakinan kelasnya. Ini dokumentasi yang sudah saya lakukan di kelas. Tadi juga saya buat. Yang pertama ada curah pendapat. Jadi anak-anak diminta menyampaikan pendapatnya mengenai peraturan kelas yang ingin ada di kelas mereka. Kita berikan mereka kesempatan. Yang kedua yaitu meninjau curah pendapat. Kita rangkum ya keyakinan kelas itu. Misal ada poin-poin yang sama, kita buat jadi satu. Kemudian keyakinan kelas itu yang tadi mengubah kalimat negatif menjadi positif itu perlu dilakukan. Terakhir, penandatanganan bahwa semua siswa dan guru menyetujui apa yang sudah disepakati mengenai keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir itu menempel di dinding kelasnya. Jadi di kelas ini saya minta nanti sekretarisnya untuk membuatnya lebih menarik. Jadi ditempel nanti di dinding agar bisa diingat dan selalu diimplementasikan. Nah, terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi adalah dalam menjalankan sebagai manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 poin di sini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini poin-poinnya di sini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini membantu kita sebagai guru untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak atau mereka melakukan kesalahan, kita restitusi dengan segitiga. Tapi permasalahan seperti apa? Nah, ini permasalahan yang terbatas dengan kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran. Soalnya kalau ada murid tawuran, wah tidak mungkin saya pastikan tidak mungkin kita pakai segitiga restitusi ini karena terlalu luas skupnya itu. Jadi poin segitiga restitusi digunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan dengan murid, utamanya yang ada di pembelajaran di kelas atau hal-hal mengenai keyakinan yang ada di sekolah. Menstabilkan identitas dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini yang Bapak Ibu lakukan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, yang bagian ini juga harus hati-hati. Harus bijak Bapak Ibu menggunakan. Misalkan ada muridnya colek-colek ya kan. Oh, Bapak pernah seperti itu. Jangan begitu, nanti dikira gurunya yang mengajarkan itu. Atau pernah cium pipi temennya, Bapak juga dulu seperti itu. Jangan begitu, nanti kan dikira kita memberikan contoh. Jadi bijak-bijaklah juga menggunakan kalimat-kalimat ini dalam menstabilkan identitas. Ya, jadi tetap bijak-bijak. Misalkan ibu-ibunya ketemu anak muridnya saling jamak-jamak. Tidak apa-apa nak, manusia tidak ada sempurna. Ibu juga seperti itu dulu kan kasihan ya. Jadi mereka meniru nanti jadinya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu, gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas mereka. Jadi di sini poinnya kita tidak langsung mengatakan murid itu salah, tapi kita coba tanya agar kita dapat alasan mereka melakukan itu. Setelah menstabilkan identitas, ada namanya validasi tindakan yang salah. Di sini caranya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, itu memvalidasi tindakannya bahwa itu salah. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi menanyakan keyakinan ini atau segitiga restitusi ini bisa kita implementasikan ketika sudah ada keyakinan di kelas.
Jadi poinnya ini yang akan kita tanyakan nanti ke anak didik kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Sebelum refleksi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat keyakinan kelas kita bersama-sama di sini. Jadi sebentar saya akan bagikan kertas, Bapak Ibu silakan tempel kira-kira peraturan kelas yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ada di kelas kita sekarang. Tunggu sebentar. Silakan diisi minimal satu, teman-teman menulis satu. Kita akan membuat peraturan kelas ya. Apa yang misalkan tidak boleh terlambat ke sekolah, misalkan atau lain, menjaga kebersihan atau bagaimana, itu terserah lah Bapak Ibu apa yang ingin Bapak Ibu tuangkan. Saya persilakan. Nanti Bu Sekar ini boleh dititipkan ke Bu Soeharti biar nggak capek di perjalanan ya. Silakan kalau sudah boleh ditempel lagi di sini Bapak Ibu. Kita ingin buat itu bersama-sama. Jadi harapan saya kegiatan ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa lakukan di kelasnya masing-masing ya, sehingga minimal tiap-tiap kelas bersama walinya memiliki keyakinan kelas. Satu saja, cukup satu saja. Jam pelajaran ada di dalam kelas. Mantap sekali. Bagus sekali aturan-aturan yang dibuat Bapak Ibu. Disiplin dan benar. Silakan Bapak langsung ditempel. Banyak pesanan. Coba. Templean jadi itu. Templean itu. Boleh mencari pacar. Mantap sekali. Ide Bapak Ibu mantap sekali semua ini. Aku mau balik. Ayo. Anda menjaga kebersihan, menghargai pendapat teman, menghargai sesama teman. Kemudian yang kedua ada datang tepat waktu saat pembelajaran. Siswa disiplin bertanggung jawab. Peraturan kelas yang saya inginkan ada di dalam kelas adalah nyaman, tertib, dan disiplin. Patuh terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Siswa mengawasi kelas ketika bel 3 kali berbunyi. Mendapatkan reward ketika benar menjawab. Tidak boleh istirahat sebelum istirahat, tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan dalam kelas. Tidak merusak sarana prasarana sekolah.
Oke, ini dari beberapa ide yang Bapak Ibu sampaikan, saya rangkum menjadi 5 peraturan kelas atau kegiatan kelas yang akan kita sepakati. Nah, dari kelima ini kita akan kembali ke poin berikutnya, yaitu melihat atau kita kaji lagi apakah sudah bermuatan kalimat positif atau belum. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, yang pertama, menghargai sesama teman. Sudah berkalimat positif? Nah, berarti ini kita biarkan, tidak perlu kita ganti. Datang tepat waktu. Ya, kalau mungkin kalimat negatif kan tidak boleh terlambat. Ya, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Sudah tepat sekali. Berikutnya, siswa disiplin dan bertanggung jawab. Bisa seperti ini? Ya, ini sudah kalimat positif. Nah, bagian poin keempat, tidak boleh makan dalam kelas. Nah, ini masih kalimat negatif, kita rubah ke positif. Kira-kira apa ya dari Bapak Ibu yang punya ide? Kalau dari saya mungkin menjaga ketertiban kelas, mungkin seperti itu, atau bagaimana? Menjaga kebersihan. Oke, ini kita rubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Oke, yang kelima, tidak merusak sarana prasarana. Kan ini negatif, kita rubah ke kalimat positif. Apa jadinya ya? Menjaga. Ya, jagalah fasilitas. Jadi ini dia 5 poin yang akan kita sepakati. Nah, sebelum anak-anak menyetujui atau menyepakati keyakinan yang dibuat bersama, kita harus juga sampaikan nilai-nilai kebajikan apa yang tertuang di sini, sehingga anak-anak paham. Oh, ketika saya melakukan ini nilai yang saya percaya dan yakini. Jadi yang menghargai sesama teman itu kira-kira apa nilai kebajikannya ya? Saling menghormati bisa? Ya, nilai kebajikannya saling menghormati. Saling menghormati. Berikutnya datang tepat waktu, apa nilainya? Disiplin. Ya, disiplin. Kemudian tadi juga di sini siswa disiplin oleh juga bisa disiplin kan? Sama poinnya, tidak apa-apa. Kemudian menjaga kebersihan kelas, itu apa nilai kebajikan yang ada di sana? Kebersihan mungkin? Hidup sehat. Hidup sehat bisa? Hidup sehat, ya hidup sehat kita pakai. Hidup sehat. Terakhir, jagalah fasilitas sekolah. Memiliki. Apa ini ya? Poinnya? Tanggung jawab. Oke, bagus sekali. Nah, jadi setelah Bapak Ibu membuat keyakinannya dengan kalimat positif, disampaikan juga nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan yang kita sepakati. Setelah semua murid dan Bapak Ibu memahami atau akan mengimplementasikannya, baru dibuat bukti, misalkan tanda tangan bersama atau dokumentasi bersama-sama, dipasang nanti di sebelah keyakinan ini. Setelah dibuat nanti tinggal dipasang di dinding kelasnya, ya. Jangan di dinding rumah, apalagi di dinding Pak dinding ya. Jadi di dinding kelasnya saya ditempelkan. Jadi itu proses singkat Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya nanti di kelasnya. Jadi ini ada hubungannya dengan poin dimensi positif yang kita ambil di PNM. Jadi nanti masing-masing Bapak Ibu akan melampirkan ini juga dalam aksi nyatanya di PNM, sehingga nanti Bapak Ibu wajib membuat ini bersama murid-muridnya di kelas. Oke, itu dia mengenai keyakinan kelas. Kita sampai ke tahap terakhir kita, selayaknya murid dan guru juga. Panas. Oke, kita lewatkan slide ini. Tapi sudah diingatkan Pak Surya jamnya apa ya sedikit. Oke, terakhir refleksi
dari apa yang kita pelajari hari ini, mungkin Bapak Ibu satu atau dua menyampaikan refleksi kegiatan hari ini. Misalkan apa yang Ibu dapatkan mengenai materinya tentang budaya positif, atau apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan, atau perasaannya dalam mengikuti ini bagaimana. Itu refleksi kita hari ini. Perasaannya, kemudian ke depannya akan melakukan apa dari pengimbasan berikut ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ibu-ibu yang ingin berpendapat. Oke, ya sedang disorot kamera, langsung tersenyum, silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Surya atas waktunya. Nah, terkait refleksi hari ini, perasaan saya senang sekali ya mendapat pengimbasan dari Pak Surya. Jadi ada wawasan, tambahan ilmu pengetahuan bagi tidak hanya saya, terutama bagi semua guru-guru SMP Negeri 1 Kubu. Kemudian saya mendapatkan banyak hal. Kembali lagi mengingatkan bahwasannya, wah ternyata posisi kontrol guru itu kita berada di mana. Nah, kalau istilah Balinya nih ke entenine nih. Nah, kita berada di mana, harapannya sih menjadi manajer. Nah, jadi kita jadi tahu nih posisi kita berada di mana. Nah, kemudian kedepannya gitu, harapan saya adalah saya agar bisa nantinya tetap konsisten dan berkomitmen untuk menerapkan budaya positif ini, agar enggak nantinya saat kita bicarakan aja seperti itu, tapi harapannya kedepannya tetap kita berusaha untuk memberikan contoh-contoh perilaku yang baik yang akan menjadi kebiasaan bagi siswa-siswi kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Agung atas refleksi pada hari ini. Baik, itu tadi beberapa guru sudah menyampaikan refleksinya. Jadi sekian kegiatan pengimbasan saya pada hari ini. Mohon maaf mengambil waktu istirahat dan pulang Bapak Ibu lebih 10 menit ya, saya mohon maaf. Kemudian harapan saya setelah keluar dari ruangan ini, entah mulai besok Bapak Ibu sudah mulai bisa menerapkan minimal dalam pembuatan keyakinan kelas bersama perwalian masing-masing yang menjadi wali kelas. Ya, entah nanti tiap-tiap apel memiliki keyakinan kelas juga tidak apa-apa. Jadi semakin banyak keyakinan kelas yang dimiliki, harapannya itu menjadi budaya positif dan disiplin diri yang muncul melalui dalam diri murid masing-masing, tanpa mengurangi peran guru sebagai toladan untuk murid-muridnya. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf selama penyampaian saya mungkin ada yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.